Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Arjukum fi sihatin wa afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah liburan selama 2 pekan kita tidak belajar bahasa Arab, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Arab. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah teman-teman, pada semester 2 ini, di awal pembelajaran kita akan belajar dengan tema fil fasli atau di dalam kelas. Di sini nanti kita akan belajar tentang aktivitas-aktivitas yang dikerjakan di dalam kelas. Oke. Baiklah, yang pertama kita akan belajar dulu kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata yang berarti melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Ya. Ini adalah kata kerja yang biasa dilakukan di dalam kelas. Yang pertama, silahkan ditirukan ya teman-teman ya. Jalasa, jalasa, duduk. Qoro'a, qoro'a, membaca. Kataba, kataba, menulis. Kharaja, kharaja, keluar. Dakhala, dakhala, masuk. Masaha, menghapus. Masaha, menghapus. Wado'a, meletakkan. Wado'a, meletakkan. Akhoda, mengambil. Akhoda, mengambil. Oke, ini tadi kata kerjanya. Berikutnya adalah kata benda yang akan kita pelajari juga pada tema fil fasli ini. Oke, yang pertama, ad-darsu, pelajaran. Ad-darsu, pelajaran. Al-faslu, kelas. Al-faslu, kelas. Al-kitabu, buku paket. Al-kitabu, buku paket. Al-kurrosatu, buku tulis. Al-kurrosatu, buku tulis. Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Al-kursiyu, kursi. Al-maktabu, meja. As-saburatu, papan tulis. Al-qolamu, ballpoint. Al-mahfadhatu, tas. Al-maktabu, al-maktabatu, perpustakaan. Al-masjidu, masjid. Berikutnya keterangan. Ini dulu sudah pernah dipelajari juga di kelas 4 ya. Kita tinggal mengulangi lagi. Fi, di atau di dalam. Amama, di depan. Waro'a, di belakang. Janiba, di samping. Ala, di atas. Tahta, di bawah. Ila, ke. Min, dari. Ala, di atas. Oh, ini sudah ada ya alanya. Nah, yang akan kita pelajari di tema ini adalah kata ganti orang ketiga atau disebut dhamir ghaib ya. Kata ganti orang ketiga. Apa sih kata ganti orang ketiga itu? Ini Ustazah contohkan ya. Misalnya Ustazah berbicara. Nah, Ustazah berbicara kepada seseorang. Maka Ustazah ini adalah orang pertama atau orang yang berbicara. Sedangkan orang yang Ustazah ajak berbicara adalah orang kedua. Ya. Orang yang Ustazah ajak berbicara itu adalah orang kedua. Sedangkan
orang yang dibicarakan oleh ustadzah dan orang kedua tadi adalah orang ketiga. Sebagai contoh, ustadzah berbicara kepada Eca. Maka ustadzah adalah orang pertama, sedangkan Eca adalah orang kedua. Kemudian ustadzah berbicara kepada Eca. Yang ustadzah bicarakan adalah Naila. Misalnya begini, Eca, Naila sedang menulis. Nah, yang ustadzah bicarakan kan Naila. Nah, Naila ini adalah orang ketiga. Bisa dipahami ya? Yang berbicara adalah orang pertama. Kata gantinya bisa saya, atau kalau banyak orang bisa kita atau kami. Nah, orang yang diajak berbicara adalah orang kedua. Kata gantinya adalah kamu atau kalian. Sedangkan orang yang dibicarakan adalah orang ketiga. Kata gantinya adalah dia atau mereka. Paham ya sampai di sini ya kata ganti orang ketiga. Baik, kita lanjutkan. Dalam bahasa Arab, kata ganti orang ketiga itu dibedakan menjadi 6. Yang pertama huwa, kemudian huma, hum, hiya, huma, hunna. Bisa dah ulang. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa artinya adalah dia laki-laki. Sedangkan huma, mereka berdua laki-laki. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan, ada laki-laki perempuan beda, kemudian jumlah orang juga berbeda ya. Kalau mereka berdua berarti 2 orang, kita membicarakan 2 orang. Itu bahasa Arabnya huma. Kalau hum, mereka laki-laki, lebih dari 2 orang. 3 orang sudah kita sebut dengan mereka ya. Kemudian dia perempuan, hiya, 1 orang ya ini. Kemudian huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka perempuan. 3 orang perempuan saja itu sudah ini berarti mereka perempuan atau hunna. Oke, kita lanjutkan tambahan. Nah, titik-titik ini adalah diisi dengan kata kerjanya ya teman-teman ya. Contoh, misalnya dia laki-laki, jalasa itu tadi apa? Duduk ya, jalasa itu duduk. Dia laki-laki duduk, berarti bahasa Arabnya adalah huwa jalasa. Karena di sini tidak ada tambahan untuk huwa, jadi langsung huwa jalasa. Nah, ketika yang duduk itu adalah 2 orang atau mereka berdua, dalam bahasa Arab huma, perlu kita tambahkan alif di akhir kata kerjanya. Kalau misalnya kita mau bilang mereka berdua duduk, maka kita sebut huma jalasa, ditambahkan alif di akhir kata kerja. Kalau mereka laki-laki duduk, maka kita tambahkan wawu sukun di akhir menjadi hum jalasu. Paham ya sampai di sini ya? Berikutnya adalah untuk perempuan sekarang ya. Dia perempuan. Dia duduk. Dia perempuan ya, dia perempuan duduk. Maka bahasa Arabnya adalah hiya jalasat. Kita tambahkan tak sukun ya. Hiya jalasat. Dia perempuan duduk. Mereka berdua duduk. Mereka berdua perempuan ya, menjadi huma. Ini ditambahkan ta panjang. Huma jalasata. Kita tambahkan ta di akhir ini kata kerjanya ya. Berikutnya, mereka perempuan duduk, maka hunna jalasna, kita tambahkan na, jalasna. Gitu ya. Itulah bedanya. Kalau dalam bahasa Arab itu
itu ketika yang melakukan pekerjaan itu laki-laki atau perempuan, kemudian berapa orang, itu sudah beda. Dilihat dari ini, dari tambahannya ini, ya. Dilihat dari ininya, itu akan tahu yang mengerjakan atau yang melakukan kegiatan itu siapa. Nah, kalau jalasat berarti siapa yang mengerjakan? Berarti yang mengerjakan adalah hiya atau dia perempuan. Jika jalasu ada wawu sukun dan alif, maka sudah bisa terlihat bahwa yang mengerjakan pekerjaan ini atau yang duduk adalah mereka, laki-laki atau hum. Gitu ya teman-teman ya. Ini contoh kalimat. Dia laki-laki duduk di atas kursi. Maka kita sebut dalam bahasa Arab huwa, dia laki-laki ya, huwa duduk jalasa alal kursi. Karena tadi huwa tidak ada tambahan, maka di sini tetap kita tulis jalasa. Biasa ya, huwa jalasa alal kursi. Dia duduk di atas kursi. Berikutnya, nah ini beda lagi, yang melakukan pekerjaan adalah dia perempuan. Kalau ini tadi dia laki-laki, yang ini dia perempuan. Dia perempuan duduk di atas kursi. Maka kita sebut dalam bahasa Arab hiya. Nah, dia perempuan hiya. Jalasat, kenapa kok beda? Ini jalasa, kenapa ini jalasat? Padahal sama-sama duduk, ya kan? Karena tadi dilihat, karena yang melakukan pekerjaan ini adalah dia perempuan atau hiya, maka harus ditambahkan tak sukun. Maka hiya jalasat alal kursi. Gitu ya. Beda antara yang mengerjakan atau subjeknya ini, yang mengerjakan pekerjaan itu siapa, maka akan berbeda. Berikutnya, mereka laki-laki membaca Al-Quran. Mereka hum, mereka laki-laki hum membaca qiraat, tapi karena ini hum maka harus ditambahkan wawu sukun dan alif. Hum qara'u Al-Quran. Gitu ya. Berikutnya, mereka berdua menghapus papan tulis. Mereka berdua huma menghapus masaha. Tapi karena huma maka kita tambahkan tak panjang. Masahata as-sabura. Gitu ya. Baik, ini tugas kita, tugas kalian pada pertemuan kali ini. Ini nanti silakan kalian membuat kalimat dari gambar-gambar ini. Yang pertama, dia laki-laki menulis pelajaran. Yang kedua, dia perempuan masuk ke kelas. Berikutnya, dia laki-laki menghapus papan tulis. Ini sudah 3 ya. Kemudian yang keempat, mereka laki-laki membaca Al-Quran. Yang kelima atau yang terakhir, mereka perempuan duduk di dalam kelas. Nah, silahkan kalian buat kalimat membuat kalimat dari 5 gambar ini tadi ya teman-teman. Nanti kalimat ini silahkan ditulis di buku tulis kalian, kemudian difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Jangan lupa memberi identitas, nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Oke, sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Syukron ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan kepada Ustazah. Baik, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.